kemudian sekarang kita memasuki bagian kedua. Tadi yang bagian pertama itu mengenai definisi variabel, masing-masing variabel dan contoh realnya. Kemudian sekarang bagian yang kedua yaitu logika pemikiran hubungan antar indikator masing-masing variabel. Nah, sebelumnya indikator dari masing-masing variabel akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, seperti itulah indikator masing-masing variabel. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan logika hubungan antara indikator variabel satu dengan variabel yang lainnya. Dimulai dari variabel stres kerja, kemudian komunikasi interpersonal, kemudian locus of control, dan terakhir itu variabel kinerja. Ya, logika yang pertama yaitu hubungan dari indikator stres kerja, di mana indikatornya itu persepsi, kemudian indikator dari komunikasi interpersonal yaitu memahami keintiman dalam hubungan, kemudian indikator dari locus of control yaitu internal locus, dan indikator dari kinerja yaitu target. Nah, logikanya yaitu ketika individu memiliki persepsi bahwa dengan saling memahami keintiman dalam sebuah hubungan di perusahaan akan menimbulkan jalinan komunikasi interpersonal yang baik. Lain halnya ketika persepsi tersebut berkebalikan, maka akan terjadi permasalahan dan akan berdampak pada kinerja suatu perusahaan. Salah satu penyebab sebuah persepsi dapat berlaku demikian itu karena dipengaruhi oleh internal locus yang ada pada diri seorang tersebut. Nah, jadi jika seorang memiliki persepsi yang berbeda dengan orang lain, maka sebuah jalinan komunikasi itu akan dirasa kurang baik. Nah, sehingga orang tersebut tidak punya pemahaman tentang keintiman dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan antara karyawan dengan karyawan lain ataupun antar karyawan dengan atasan, seperti itu. Sehingga komunikasi yang terjadi itu tidak berjalan dengan baik atau kurang baik, seperti itu. Nah, kemudian persepsi itu kan timbul dari dalam diri sendiri. Nah, kalau semisal orang tersebut memiliki internal locus of control, maka orang tersebut akan menanamkan pada dirinya sendiri itu sebuah persepsi yang baik, bahwa dengan memiliki sebuah hubungan yang baik dengan partner kerja atau rekan kerja yang lain dan menjalin sebuah komunikasi interpersonal, maka akan menimbulkan dampak yang baik pula pada dirinya sendiri, seperti itu. Itu asumsinya jika seorang tersebut memiliki internal locus of control. Nah, setelah sebuah komunikasi interpersonal berjalan dengan baik, maka harapannya itu target-target yang diberikan oleh atasan atau oleh perusahaan tentang pekerjaannya itu akan diselesaikan dengan baik pula. Karena apa? Karena seiring terjadinya komunikasi interpersonal antar karyawan, maka karyawan tersebut akan saling memperhatikan, akan saling menanyakan terkait pekerjaan yang sedang atau telah dilakukannya itu seperti apa, sehingga akan timbul saling koreksi, kemudian saling memperhatikan pekerjaannya dan juga saling menasehati, seperti itu. Ya, kemudian logika yang kedua yaitu antara indikator stres kerja, pengalaman, kemudian indikator komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan, dan indikator locus of control yaitu external locus, dan indikator kinerja yaitu kualitas. Nah, logikanya kita tahu bahwa sebuah perusahaan terdapat banyak karyawan yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kesenjangan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, orang atau karyawan yang memiliki pengalaman tersebut, pengalaman yang lebih misalnya, itu seharusnya memiliki keterbukaan, memiliki sebuah keinginan untuk
sharing atau ingin membagikan ilmunya itu kepada yang pengalaman yang lebih rendah dari dirinya, seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi itu nanti dalam sebuah perusahaan tersebut akan saling sharing tentang pekerjaan dan tentang semua hal tentang perusahaan, seperti itu. Nah, situasi tersebut itu akan berdampak pada karyawan yang memiliki pengalaman yang lebih relatif rendah, dan pada saat itu pula karyawan yang memiliki pengalaman relatif rendah itu akan memiliki external locus of control, atau semisalnya karyawan tersebut memang benar-benar memiliki locus of control, tapi yang eksternal itu karena adanya pengaruh dari pihak lain atau karyawan lain. Karena locus of control eksternal itu memiliki pengertian bahwa nasib dirinya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang ada di luar kendalinya, seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti pengalaman yang dimiliki oleh karyawan yang lebih tinggi itu lebih tinggi pengalamannya itu akan berdampak pada nasib dari karyawan yang memiliki pengalaman yang lebih rendah, seperti itu. Nah, setelah semua hal itu terjadi, kemudian pengalaman yang saling dibagikan pula itu akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang diberikan. Nah, sehingga kualitas yang timbul dari pekerjaan seorang karyawan yang memiliki pengalaman rendah itu akan terus dipantau oleh karyawan lain yang memiliki pengalaman lebih, sehingga kualitasnya itu tetap terjaga. Ya, selanjutnya yaitu indikator dari dukungan sosial, kemudian saling percaya, eksternal locus, dan waktu penyelesaian. Logikanya, dalam sebuah perusahaan dibutuhkan adanya dukungan secara sosial, baik itu dari karyawan lain maupun dari atasan. Nah, ketika dukungan sosial itu telah diberikan, maka timbul rasa saling percaya satu sama lain, sehingga dalam setiap pekerjaan yang dilakukan akan terasa ringan dan yakin untuk dilakukan, karena menganggap setiap karyawan memperhatikan dan mempercayainya. Nah, hal tersebut menyebabkan seorang individu memiliki external locus of control, karena individu tersebut yakin bahwa dengan adanya rasa kepercayaan daripada karyawan lain itu semakin dirinya termotivasi, semakin yakin dirinya itu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti itu. Nah, setelah semua itu terjadi, maka indikator kinerja yang ketiga ini, yaitu waktu penyelesaian, itu karyawan akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah ditentukan, atau bahkan lebih cepat dari waktu yang seharusnya dilakukan, seperti itu. Karena dampak daripada kepercayaan masing-masing karyawan atau saling percaya karyawan dalam sebuah perusahaan itu akan menimbulkan efek percaya diri daripada masing-masing karyawan, sehingga karyawan tersebut akan melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, sehingga waktu yang seharusnya dilakukan sepersekian jam atau sepersekian menit, seperti itu, akan diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih singkat atau lebih cepat, seperti itu. Kemudian hubungan logika terakhir yaitu kecanduan dalam bekerja, dan itu dari indikator dari stres. Kemudian indikator dari komunikasi interpersonalnya yaitu saling memiliki empati. Kemudian daripada
locus of controlnya yaitu internal locus, dan indikator kinerjanya itu taat asas. Nah, logikanya adalah ketika karyawan memiliki kecanduan dalam bekerja yang tidak terkontrol, maka akan menimbulkan stres. Itu pasti. Namun beda halnya jika dia dapat mengatur kecanduannya tersebut. Kata kecanduan mungkin akan terkesan sedikit berkonotasi negatif ya. Maka dari itu nanti kita berbicara kecanduan ini, di sisi lain kita juga berbicara tentang kegigihan, yaitu kata positifnya dari kecanduan seperti itu. Nah, namun sebelumnya sebelum kita menjelaskan atau membahas tentang kegigihan dalam sebuah pekerjaan atau kegigihan dalam bekerja, itu kita membahas terlebih dahulu kecanduan dalam pekerjaan. Nah, ketika karyawan memiliki sebuah kecanduan dalam pekerjaan, maka bukan tidak mungkin akan memancing empati dari karyawan lain. Itu akan secara otomatis dilakukan oleh karyawan lain, karena karyawan yang memiliki kecanduan tersebut akan memiliki sikap yang sangat mencolok daripada karyawan yang lainnya, sehingga empati yang diberikan oleh karyawan lain itu akan langsung otomatis diberikan seperti itu. Nah, entah itu berupa bantuan dari karyawan lain atau misalkan saling sharing, saling menasehati. Nah, kemudian jika berbicara tentang positifnya, yaitu sebuah kegigihan dalam bekerja, maka karyawan yang memiliki kegigihan tersebut bisa jadi memiliki sebuah internal locus of control, karena yang sudah dijelaskan sebelumnya, internal locus of control itu keyakinan bahwa seseorang itu dapat mengubah nasibnya sendiri melalui usaha yang dilakukannya saat ini atau sebelumnya. Nah, sehingga orang yang memiliki kegigihan dalam bekerja itu bisa disebut memiliki internal locus of control, karena dia yakin bahwa dari kegigihannya dalam bekerja dia akan mendapatkan hasil yang sepadan atau sebanding seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ, karyawan tersebut juga memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai asas-asas yang telah diberikan, sehingga kinerja yang dihasilkannya lebih baik seperti itu. Karena indikator yang terakhir itu indikator taat asas daripada kinerja, sehingga karyawan yang memiliki kegigihan atau sisi positif dari kecanduan itu akan benar-benar menaati asas-asas dan tidak akan melanggarnya sampai pekerjaannya dituntaskan, diselesaikan dengan baik seperti itu. Ya, mungkin video ini akan dicukupkan sampai di sini. Video ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama bagian definisi dan contoh real dari masing-masing variabel penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antar indikator variabel beserta logikanya. Ya, mungkin sekian dari saya, Noval Manasif. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila ada audio kebisingan ataupun pencahayaan yang kurang memadai. Sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.